Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Nazwa Aziza dengan NIM 230701600003 akan menjelaskan materi mengenai wacana teori ilmu sosial kritis. Oke, bisa di next. Selanjutnya di sini ada konsep kuasa pengetahuan. Ada menurut Michael Foucault, pengetahuan dan kuasa itu saling terkait. Pengetahuan menciptakan kuasa dan kuasa memproduksi pengetahuan. Nah, jadi teman-teman di sini pengetahuan dan kekuasaan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Jadi apa yang kita anggap benar atau salah itu nggak muncul begitu aja, tapi dibentuk oleh orang atau lembaga yang memiliki kekuasaan. Misal contohnya, kayak lembaga-lembaga seperti sekolah, terus juga di rumah sakit, penjara, dan negara itu ikut menentukan cara kita berpikir. Mereka juga menciptakan aturan dan istilah tertentu yang membuat kita tuh percaya kalau misalkan sesuatu itu normal atau enggak normalnya, sehat atau sakitnya itu baik atau buruknya. Nah, pengetahuan tidak netral, ia membentuk norma, identitas, dan perilaku sosial. Jadi pengetahuan bisa menjadi alat kekuasaan, bukan hanya menjelaskan dunia, tapi juga bisa mengatur gimana kita melihat dan bertindak di dalamnya. Contohnya di sini seperti sistem medis, hukum, pendidikan, dan psikologi menciptakan kategori normal dan tidak normal. Nah, dalam artian secara keseluruhan nih teman-teman, di sini kalau kita menerima suatu pengetahuan sebagai kebenaran, secara nggak sadar tuh kita juga sedang menerima kekuasaan dari pihak yang membuat pengetahuan itu sendiri gitu. Kalau misal kayak sekolah bilang anak pinter itu nilainya tinggi, maka kita ikut percaya kalau misalkan uh, pinter itu sama dengan akan mendapatkan nilai yang tinggi, padahal bisa jadi bentuk kepintaran lain yang tidak diakui seperti kreativitas-kreativitas anak yang dimiliki oleh anak tersebut masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada wacana merupakan sistem bahasa dan praktik sosial yang membentuk makna dan realitas. Wacana bukan hanya berbicara, tetapi bertindak membentuk subjek dan objek sosial. Siapa yang boleh berbicara menentukan siapa yang memiliki kuasa. Jadi di sini wacana itu bisa kita bayangkan sebagai cara masyarakat menceritakan dunia itu seperti apa. Ini tuh bukan sekedar bicara atau menulis teman-teman, tapi juga membentuk kenyataan sosial. Misalnya wacana menentukan siapa yang dianggap penting, siapa yang dianggap biasa, dan siapa yang suaranya tidak didengar. Yang mana artinya siapa yang diberikan kesempatan untuk berbicara, dia juga yang punya kuasa seperti itu. Jadi wacana itu seperti aturan yang tidak terlihat yang membentuk siapa kita, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita berinteraksi dalam masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ilmu sosial kritis merupakan pendekatan yang berangkat dari ketidakpuasan terhadap teori-teori sosial tradisional yang dianggap netral, objektif, dan bebas nilai. Berbeda dengan pendekatan positivistik yang hanya berfokus pada menjelaskan fenomena sosial, teori kritis bertujuan mengubah realitas sosial yang dianggap menindas atau tidak adil. Nah, ilmu sosial kritis bisa dipahami sebagai cara berpikir yang tidak puas dengan teori sosial lama yang dianggap netral atau objektif. Nah, di sini berbeda dengan pendekatan positivistik nih yang tadi sudah disebutkan, yang mana ingin menjelaskan fenomena sosial, ilmu sosial kritis, ingin mengubah realitas sosial yang dianggap tidak adil atau yang menindas. Jadi fokusnya itu bukan kayak memahami dunia aja, bukan cuma memahami dunia, tapi juga menciptakan perubahan agar lebih adil seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada teori sosial kritis mengkritisi struktur sosial dan ideologi yang mempertahankan ketidakadilan. Jadi teori sosial kritis ini merupakan cara berpikir yang mencoba memahami mengapa ada ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, teori ini tuh melihat kalau misalkan ketidakadilan itu muncul karena ada struktur dan sistem sosial kayak pemerintah, sekolah, media, atau ekonomi dan semacamnya, yang mana memberi kekuasaan lebih besar kepada sebagian orang sementara yang lain itu dirugikan. Nah, jadi teori ini juga menyoroti atau menitik beratkan kepada pengetahuan dan lembaga misal kayak universitas, bidang hukum atau bidang agama bisa ikut mempertahankan kekuasaan tersebut atau justru malah menantangnya. Nah, di sini teori sosial kritis itu menekankan tiga hal utama. Yang pertama ada kritik terhadap kekuasaan, yang mana kritik terhadap kekuasaan ini melihat bagaimana lembaga atau ideologi misal kayak sekolah
pemerintah, media itu membuat ketidakadilan tetap terjadi. Terus juga yang kedua ada emansipasi atau kesadaran diri. Jadi emansipasi atau kesadaran diri itu sendiri ini bisa membantu orang atau kelompok sadar akan situasi mereka sehingga bisa mengambil tindakan untuk mengubah kondisi yang tidak adil. Jadi mereka menyadari bahwa kondisi yang mereka sedang alami itu sedang ada ketidakadilan seperti itu. Jadi mereka memiliki emansipasi atau kesadaran diri. Terus yang ketiga ada perubahan sosial. Di sini perubahan sosial itu dapat menjadikan pengetahuan bukan hanya untuk menjelaskan dunia tapi juga untuk membuat perubahan nyata agar masyarakat lebih adil gitu. Oke, next selanjutnya di sini ada ciri utama teori sosial kritis. Nah, ciri utama teori sosial kritis itu yang pertama ada berorientasi pada emansipasi. Nah, berorientasi pada emansipasi ini di sini yang mana ingin membebaskan manusia dari penindasan baik ekonomi, politik, sosial maupun ideologis. Terus juga yang kedua ada refleksif terhadap kekuasaan dan ideologi. Nah, di sini itu mereka tuh menyadari kalau misalkan pengetahuan dan wacana itu bukan netral, tapi juga syarat dengan relasi kuasa. Terus juga yang nomor tiga, menekankan subjektivitas dan konteks. Nah, di sini melihat manusia sebagai makhluk sosial yang berbentuk dari sejarah, budaya, dan juga struktur sosial, yang mana pastinya manusia tidak bisa hidup sendirian karena manusia merupakan makhluk sosial. Nah, terus juga yang keempat ada mengkritisi dominasi rasionalitas instrumental. Di sini pandangan bahwa segala sesuatu itu diukur dengan efisiensi dan hasil, bukan makna atau nilai kemanusiaan. Oke, yang selanjutnya ada relasi kuasa dalam teori sosial kritis. Tidak selalu bersifat koersif atau paksa langsung, tapi juga terselubung dalam kebiasaan pendidikan, media, dan wacana publik. Misalnya, kayak di pendidikan itu kan sering dianggap netral ya. Padahal hal itu bisa memproduksi ketimpangan kelas dan budaya gitu. Kayak media massa juga sering menampilkan narasi tertentu yang memperkuat dominasi ideologi yang mayoritas. Nah, terus selanjutnya di sini ada psikologi komunitas itu memandang bahwa individu dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi fokus pada pemberdayaan, partisipasi, dan keadilan sosial. Psikologi komunitas kritis menyoroti relasi kuasa dalam produksi pengetahuan dan praktik intervensi sosial. Yang mana di sini seperti contohnya kayak dalam program kesehatan mental nih di dalam komunitas misalnya. Itu tuh bukan hanya psikolog aja yang menentukan solusi, tapi warga-warga yang ada di sekitar situ juga ikut menentukan masalah dan langkah yang diambil tuh seperti apa, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan, yang mana kesimpulannya adalah pengetahuan dan kekuasaan saling mempengaruhi siapa yang berkuasa sering menentukan apa yang dianggap benar. Teori sosial kritis mengajak kita berpikir kritis terhadap hal itu. Dalam psikologi komunitas, pengetahuan seharusnya juga dibangun bersama masyarakat agar bisa memberdayakan bukan menindas. Nah, di sini ada referensinya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.